Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Rahman. Saya dari TI 20G, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk membahas materi program linear dengan menggunakan metode grafik, minimasi, dan simplex maksimasi mata kuliah operasional riset 1. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama ya. Ini untuk contoh soal grafik minimasi. Sebuah perusahaan properti memproduksi dua macam lemari pakaian, yaitu tipe lux dan tipe sport dengan menggunakan dua bahan dasar yang sama, yaitu kayu jati dan cat vernis. Untuk memproduksi satu unit tipe lux dibutuhkan 10 batang kayu jati dan 3 kaleng cat vernis. Sedangkan untuk memproduksi satu unit tipe sport dibutuhkan 6 batang kayu jati dan 1 kaleng cat vernis. Untuk satu periode produksi, perusahaan menggunakan paling sedikit 120 batang kayu jati dan 24 kaleng cat vernis. Biaya produksi tipe lux dan tipe sport masing-masing adalah Rp20.000 dan Rp80.000. Bila perusahaan harus memproduksi lemari tipe lux paling sedikit 2 buah dan tipe sport paling sedikit 4 buah, tentukan banyak lemari tipe lux dan tipe sport yang harus diproduksi agar biaya produksinya minimum. Pertama-tama kita harus menentukan variabel keputusannya terlebih dahulu. Di sini diketahui X adalah jumlah lemari tipe lux dan variabel Y adalah jumlah lemari tipe sport. Nah, fungsi tujuannya adalah Z min sama dengan 20.000 X plus 80.000 Y. Nah, dari tabelnya diketahui sumber dayanya ada kayu jati, cat vernis, dan biaya. Ini X-nya adalah melambangkan jumlah lemari tipe lux yang dibutuhkan 10 kayu jati dan 3 cat vernis. Kemudian yang Y itu adalah jumlah lemari tipe sport. Dibutuhkan 6 kayu jati dan cat vernisnya 1. Untuk membuat satu kayu jati dengan kebutuhan minimal 120 dan cat vernis dengan kebutuhan minimal 24. Biayanya X 20 dalam ribuan, Y 80 dalam ribuan. Kemudian kita tentukan fungsi batasan dari variabel tersebut. Yang pertama ada 10X plus 6Y lebih dari sama dengan 120. Yang kedua 3X plus Y sama dengan lebih dari sama dengan 24. Kemudian X lebih dari 2, Y lebih dari 4. Dan X, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian persamaan tersebut kita ubah menjadi sama dengan. Untuk persamaan yang pertama kita ubah 10X plus 6Y sama dengan 120. Kita misalkan X-nya adalah 0, maka 10 dikali 0 plus 6Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20. Misal Y sama dengan 0, maka 10X plus 6 dikali 0 sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 10 sama dengan 12. Dari sini kita ketahui bahwa titik koordinat dari persamaan yang pertama adalah X, Y yaitu 12,20. Kemudian persamaan yang kedua 3X plus Y sama dengan 24. Misal X sama dengan 0, maka 3 dikali 0 plus Y sama dengan 24. Maka Y-nya adalah 24. Misal Y sama dengan 0, maka 3X plus 0 sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8.
titik koordinatnya X, Y yaitu 8,24. Kemudian yang ketiga X sama dengan 2, maka titik koordinatnya X, Y adalah 2,0. Dan yang keempat Y sama dengan 4, maka titik koordinat X, Y adalah 0,4. Nah, setelah kita tahu titik koordinat dari masing-masing persamaan tersebut, kemudian kita gambarkan grafik dan kita hubungkan titik-titik tersebut. Misal yang pertama, yang 10x plus 6y sama dengan 120 didapatkan titik koordinat 12,20. Di sini 12, 20. Berarti kita tarik garis lurus di antara keduanya. Kemudian persamaan yang kedua, 3x plus y sama dengan 24 didapatkan titik 8,24. Kita hubungkan lagi. Kemudian pembatas yang ketiga X sama dengan 2. Titik koordinatnya 2,0 di ke atas ini ya. Kemudian yang terakhir Y sama dengan 4. Titik koordinatnya 0,4. Kita tarik garis lurus. Nah, karena masing-masing variabel tersebut adalah lebih dari sama dengan, maka kita arsir ke arah kanan di semua garisnya. Mulai dari yang pertama, kita arsir ke atas. Kemudian yang kedua juga. Terus yang ini diarsir ke kanan. Kemudian yang Y diarsir ke atas sampai ketemu daerah arsirannya adalah di sini. Nah, ini daerah sini dapat dari perpotongan dari tiga titik di sini. Nah, kita permisalkan tiga titik ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Nah, setelah kita
Nah, setelah kita tahu bahwa arisan tersebut dilewati oleh beberapa titik perpotongan A, B, dan C, maka sekarang kita cari titik koordinat di titik A. Titik koordinat A itu dilewati oleh garis Y sama dengan 4 dan 10x plus 6y sama dengan 120. Karena y-nya sudah diketahui, maka kita substitusikan y-nya. 10x plus 6 dikali 4 sama dengan 120. 10x sama dengan 120 dikurangi 24 sama dengan 96. X sama dengan 9,6. Maka titik koordinat di A yaitu 9,6,4. Kemudian di titik B itu dilalui oleh garis variabel 10x plus 6y sama dengan 120 dan 3x plus y sama dengan 24. Nah, kita harus mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan ini, yaitu kita eliminasi variabel x-nya. Kita samakan penyebutnya 30x plus 18y sama dengan 360, yang ininya berarti dikali 10, 30x dikali 10, 10y sama dengan 240. X-nya kita coret, eliminasi 18y dikurangi 10y, tinggal 8y, 360 dikurangi 240, tinggal 120. Y sama dengan 15. 3x plus 15, Y yang tadi ini kan dapat 15. 3x plus 15 sama dengan 24. Maka X sama dengan 3. Maka titik koordinat B yaitu 3,24. Kemudian yang C, titik C itu dilewati oleh persamaan dari variabel X sama dengan 2 dan 3x plus Y sama dengan 24. Nah, di sini kita bisa langsung cari Y-nya berapa, karena X-nya sudah ketahui 2. 3 dikali 2 plus Y sama dengan 24. Maka Y sama dengan 24 min 6 sama dengan 18. Untuk mencari titik optimal minimum Z-min sama dengan 20x plus 80Y. Kita coba substitusikan di titik yang koordinat A tadi. 9,6,4 dimasukkan ke dalam persamaan ini. Z-min sama dengan 20 dikali X-nya dimasukkan 9,6. 9,6 plus 80 dikali 4 sama dengan 192 plus 32 sama dengan 512. Kemudian yang di titik B dengan titik koordinat 3,15 dimasukkan ke dalam Z-min-nya 20 dikali 3 plus 80 dikali 15. Hasilnya 1260. Kemudian yang di titik C dengan titik koordinat 2,18, Z minumnya dimasukkan 20 dikali 2 plus 80 dikali 18, mendapatkan hasil 1480. Nah, karena yang adalah minimumnya, kita cari angka yang paling kecil, yaitu angka yang terdapat di titik A sebesar 512. Maka titik A menjadi titik minimum yang didapat dengan X 9,6 dan Y sama dengan 4 dan biaya produksi 512.000. X di sini tadi kan lemari yang tadi yang pertama ya 9, jadi yang harus diproduksi yang X-nya adalah minimal 9,6 dan Y itu adalah 4 pieces.